Nah, jadi itu kira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Prajaputra. Saya adalah salah satu asisten praktikum sama. Nah, jadi pada kesempatan ini, ya, kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan zeolit, kemudian menentukan kapasitas tukar kationnya, dan juga kita akan menguji kemampuannya untuk menyerap zat warna dalam larutan. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu landasan teorinya terkait zeolit. Jadi secara umum zeolit terbagi dua, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetik. Perbedaannya adalah zeolit alam merupakan kelompok mineral aluminosilikat yang terbentuk secara alami akibat adanya proses hidrotermal yang terjadi pada batuan batu basa. Sementara zeolit sintetik adalah zeolit hasil rekayasa yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendapatkan karakter yang lebih baik dari zeolit alam. Zeolit juga memiliki beberapa karakteristik yang unik, misalnya seperti kemampuannya untuk menyerap senyawa organik atau senyawa inorganik dalam perairan, kemudian juga bisa digunakan sebagai penyaring molekul dan juga memiliki kemampuan kapasitas tukar kation yang tinggi. Kemudian zeolit juga bisa digunakan untuk katalis, sehingga banyak sekali industri yang memanfaatkan zeolit dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari struktur zeolit, kemudian mengetahui bagaimana proses pembuatannya, dan juga kita akan mencoba menguji kemampuannya sebagai penyerap senyawa organik, salah satunya yaitu zat warna. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, jadi untuk mensintesis zeolit sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti metode hidrotermal atau juga bisa digunakan metode solvotermal. Nah, perbedaan kedua metode ini adalah untuk metode hidrotermal kita menggunakan pelarut air, sementara untuk metode solvotermal kita menggunakan pelarut non air, misalnya seperti etanol dan sebagainya. Nah, ini adalah reaktor yang kita butuhkan untuk mensintesis zeolit dengan menggunakan metode hidrotermal. Jadi ada beberapa reaktor yang kita gunakan. Yang pertama itu ini adalah autoclave, ya, digunakan untuk mensintesis zeolit. Biasanya digunakan untuk sintesis zeolit pada suhu tinggi. Jadi untuk reaktor ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi kalau kita buka, di dalamnya itu ada bagian-bagian lainnya. Dan ingat, bukanya harus hati-hati. Ini untuk isi dalamnya, ada penopangnya, kemudian di dalamnya juga ada botol plastik yang terbuat dari polipropilena. Nah, jadi botol polipropilena ini kalau dibuka, ya kira-kira isinya seperti ini ya. Nah, ini maksimal dia bisa menampung volume 50 mili. Ya, jadi ini terbuat dari polipropilena. Jadi sampel zeolit yang akan kita sintesis itu kita masukkan ke dalam ini, kemudian kita tutup dan pastikan tutupnya rapat. Tutupnya rapat, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave-nya dengan hati-hati, ditopang agar udara tidak keluar, kemudian ditutup kembali. Dan tutupnya itu harus hati-hati. Jangan terlalu dipaksakan. Dan ingat, jika teman-teman menggunakan ini, pastikan botol plastik di dalamnya itu tertutup dengan rapat. Karena kalau tidak tertutup dengan rapat, maka ketika dipanaskan nanti itu akan menguap campuran yang terdapat dalam botol tersebut, kemudian masuk ke dalam rongga yang ada di dalamnya. Kemudian apabila dia kering, maka itu akan merusak alat tersebut atau merusak autoclave ini. Jadi ketika teman-teman buka itu akan terasa keras. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan botol polipropilena yang lain, misalnya seperti yang ini atau ini. Nah, pastikan dibolongkan terlebih dahulu di atasnya agar
nanti ada udara untuk dia keluar, sehingga udaranya itu tidak tertahan dalam wadah polipropilena ini. Nah, kemudian ini juga sama-sama polipropilena. Kemudian pastikan ketika teman-teman gunakan itu diberikan satu bolong di atasnya dengan menggunakan pentul saja. Nah, bolongannya tidak terlalu besar, hanya sedikit, sebesar jarum. Nah, kemudian beda kedua ini adalah volumenya. Mungkin teman-teman bisa gunakan ini untuk yang volume lebih besar, yang ini untuk yang kecil. Nah, terus perbedaan dari keempatnya ini adalah untuk yang ini autoclave, mungkin teman-teman bisa menggunakannya di atas suhu 100, karena zeolite itu minimal untuk mensintesisnya dibutuhkan suhu 80 minimal sekali. Tapi dominannya para peneliti itu menggunakan suhu 100 untuk mensintesis zeolite, tapi bahkan ada juga yang menggunakan suhu di atas 100, misalnya seperti suhu 150 atau suhu 180. Nah, jika teman-teman menggunakan suhu di atas 100, maka teman-teman menggunakan autoclave ini yang terbuat dari besi. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan suhu hanya 100, ya, teman-teman bisa menggunakan wadah polipropilena ini. Karena ketiga wadah ini wadahnya tahan di suhu 100. Jadi di bawahnya juga ada tulisan microwave, ya, dimana suhunya itu tahan di suhu 100. Nah, jadi itu kira-kira perbedaan dari keempat reaktor ini. Tapi yang kita gunakan dalam praktikum kita nanti adalah microwave yang seperti ini. Kenapa kita menggunakan ini? Pertama, alasannya kita menggunakan perbandingan rasio antara massa bahan baku untuk mensintesis zeolite dengan larutan alkalinya, itu rasionya 1:8. Kita menggunakan 10 gram bahan baku untuk mensintesis zeolite dan kita campurkan dengan 80 ml larutan alkali. Larutan alkali yang kita gunakan adalah larutan natrium hidroksida. Nah, ada satu lagi alat yang digunakan untuk mensintesis zeolite, yaitu alat pemanasan. Nah, alat pemanasan yang kita gunakan di praktikum ini adalah oven. Dan pastikan ketika teman-teman akan memanaskan sampel ke dalam oven, itu digunakan bantuan dari alas aluminium seperti ini. Jadi sampel diletakkan di atasnya dan jangan langsung dimasukkan sampel ini ke dalam oven, tapi gunakan terlebih dahulu alasnya. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan adalah tandur. Ya, tandur ini bisa digunakan suhunya lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, penggunaan tandur adalah untuk membuat kaolin yang merupakan salah satu sampel yang kita gunakan, itu kita ubah strukturnya menjadi metakaolin. Sehingga pada metakaolin itu strukturnya akan lebih dominan amol, yang nantinya akan lebih mudah untuk mensintesis zeolite. Jadi untuk menggunakannya, pastikan sampel kaolin dimasukkan terlebih dahulu ke dalam cawan porselin. Ini adalah cawan porselin, isinya kaolin, kemudian tutup dan dimasukkan ke dalam tanur. Biasanya untuk proses pembentukan metakaolin dari kaolin itu membutuhkan suhu sekitar di atas 400-an atau 500-600 seperti itu. Kemudian tutup. Nah, untuk penggunaannya dinyalakan terlebih dahulu. Nyalakan, setelah dinyalakan kemudian diatur suhunya dengan menekan tombol atas bawah ini. Itu, dan kita set suhu yang kita mau berapa. Seperti itu. Setelah proses kalsinasi selesai dilakukan, maka sampel di dalamnya itu masih berada pada kondisi yang sangat panas. Pastikan turunkan terlebih dahulu suhunya, kemudian ditunggu hingga suhunya tidak terlalu panas. Kemudian ketika suhunya menjadi tidak terlalu panas, teman-teman bisa mengambil sampel yang ada di dalamnya itu dengan menggunakan penjepit. Sekarang ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk mensintesis zeolite. Kita menggunakan beberapa bahan untuk mensintesis zeolite, misalnya seperti tanah. Ya, kebetulan tanahnya ini sudah diayak. Kemudian kita menggunakan kaolin dan juga menggunakan abu layang atau fly ash. Nah, ketiga material ini bisa digunakan sebagai sumber
untuk mensintesis zeolit karena itu mengandung silikat dan aluminat yang merupakan bahan baku untuk mensintesis zeolit. Oke, nah jadi kita selanjutnya akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 2,5 molar. Pastikan sebelum membuat larutan NaOH, teman-teman gunakan alat keamanan sendiri, misalnya menggunakan sarung tangan. Kita di sini menyiapkan padatan NaOH-nya sebanyak 10 gram untuk membuat larutan NaOH 2,5 molar. Padatan ini selanjutnya kita campurkan ke dalam aquades. Pastikan dulu aquadesnya sudah dimasukkan ke dalam gelas piala. Dimasukkan secukupnya saja, hanya untuk melarutkan. Kemudian dimasukkan padatan NaOH-nya ke dalam gelas piala yang sudah berisi aquades. Dan dan sisanya ini yang masih menempel di kaca loji ini dibilas dengan aquades. Oke, nah selanjutnya campuran ini kita aduk hingga padatan NaOH-nya larut. Diaduk hingga larut. Dan ketika teman-teman larutkan, itu akan terjadi proses reaksi eksotermik menghasilkan suhu panas. Jadi reaksinya adalah reaksi eksotermik. Ketika teman-teman melarutkan NaOH ke dalam air. Nah, setelah padatannya larut semua, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam labu ukur sebesar 100 ml. Nah, misalnya kita masukkan, dan ingat ketika teman-teman masukkan itu menggunakan bantuan dari corong. Dan dimasukkan. Kemudian dibilas lagi dengan aquades untuk memastikan sisanya itu ikut termasukkan ke dalam labu. Dimasukkan semuanya, pastikan larutannya itu mencapai tanda batasnya. Tanda batasnya itu bisa dilihat di sini. Jadi pas 100 ml. Nah, kemudian campuran ini teman-teman aduk kembali. Aduk. Untuk menghomogenkan larutannya ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 2,5 molar. Jadi sebenarnya untuk sintesis zeolit ini kita akan menggunakan 4 macam konsentrasi NaOH, mulai dari 0,5 molar, kemudian 1,5 molar, 2,5 molar, dan juga 3,5 molar. Dan kebetulan yang kita buat ini adalah yang konsentrasinya 2,5 molar. Jadi kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat zeolit. Ini kita sudah menyiapkan tanah, ya, hanya sampel tanah saja sebanyak 10 gram. Tanah, ini juga tanah juga sama 10 gram, ini 10 gram dan ini juga 10 gram. Namun yang berbeda adalah konsentrasi dari larutan basanya, dari larutan natrium hidroksidanya, yaitu 0,5 molar, kemudian 1,5 molar, kemudian ada juga 2,5 molar, dan juga terakhir 3,5 molar. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan mencampurkan kedua bahan ini
dan melakukan proses intensif secara hidrotermal. Satu lagi, jangan lupa jika teman-teman lebih